Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga bahagia ya. Kali ini saya membuat nastar yang teksturnya lembut, lumer di mulut, ngeprul, dan harum butternya terasa, tapi tetap ekonomis ya teman-teman. Dan tentunya permukaannya kinclong dan tidak pecah-pecah. Jika ingin tahu bagaimana saya membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, yuk sama-sama kita simak videonya ya. Kita mulai dulu dengan membuat selai nanasnya. Untuk bahan-bahannya yaitu nanas sebanyak 700 gram, gula pasir, daun pandan 2 lembar, kayu manis, dan garam. Untuk lengkapnya sudah saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Haluskan dahulu nanasnya. Saya menggunakan chopper seperti ini ya teman-teman, agar lebih cepat dan praktis. Untuk nanasnya di sini saya pakai nanas Palembang karena kandungan airnya rendah. Jadi nanti selai nanas yang dihasilkan tidak menyusut terlalu banyak. Jika teman-teman ingin mendapatkan tekstur selai yang lebih berserat, teman-teman bisa memarut nanasnya ya. Nah, seperti ini tekstur yang saya dapatkan jika menggunakan chopper. Kemudian langsung saja kita memasaknya. Nyalakan api sedang cenderung kecil, dan untuk wajannya saya menggunakan wajan teflon seperti ini ya, agar selai nanasnya nanti tidak berwarna coklat tua. Hindari menggunakan wajan besi ya teman-teman, karena bisa bereaksi dengan zat asam dari nanasnya. Kemudian masukkan aromatiknya, daun pandan, kayu manis, dan garam. Jika teman-teman ingin menambahkan cengkeh juga bisa. Lalu aduk sampai kandungan airnya sedikit menyusut sebelum dimasukkan gula pasirnya. Dan kemudian masukkan gula pasir. Masak terus adonan selainya sampai menyusut dan mengental seperti ini ya, dan warnanya kuning keemasan. Sebelum dipulung, kita dinginkan dulu selainya. Dan supaya besarnya sama tanpa perlu menimbang, saya gunakan sendok ukur seperti ini ya. Ini kira-kira beratnya 3-4 gram. Dengan membagi seperti ini lebih praktis dan cepat ya. Lakukan sampai semua selainya habis. Dan ini sudah saya bagi-bagi dengan sendok takar tadi ya. Dan sekarang saya mau bulatkan biar nantinya rapi saat dipakai untuk isian nastarnya. Selai nastar ini rasanya manis dan sedikit asam. Untuk teksturnya sendiri kental, warnanya kuning keemasan, dan sedikit kering. Oke, semua selainya sudah berbentuk bulat dan waktu kita bikin adonan kuenya. Bahan-bahannya yaitu margarin, mentega atau butter, kuning telur, tepung maizena, susu bubuk, gula halus, tepung protein rendah, dan garam. Siapkan wadah besar untuk mencampur bahan-bahannya. Saya di sini mencampurkan antara margarin dan butter ya teman-teman. Untuk margarinnya saya pakai yang merek Blue Band Cake and Cookie untuk mendapatkan tekstur yang prul, kokoh, dan rasanya gurih. Sedangkan untuk butternya saya pakai merek Orchid Butter, di mana kandungannya adalah kombinasi antara butter dan margarin. Namun bisa memberikan tekstur yang lembut, lumer di mulut, dan wangi banget.
Kemudian masukkan gula halus. Untuk gula halusnya ini saya haluskan sendiri ya, dengan cara memblender gula pasir. Masukkan juga garamnya agar ikut tercampur rata dan tidak ada bagian adonan yang keasinan. Aduk rata menggunakan whisk sampai bahan tercampur. Namun jangan terlalu lama ya, cukup 2-3 menit saja agar adonan nanti tidak melebar saat di oven. Kemudian masukkan kuning telur dan aduk kembali sampai rata. Masukkan tepung maizena. Fungsi maizena di sini untuk membuat nastarnya nanti renyah ya, tapi tidak keras dan tetap lembut ya teman-teman. Kemudian susu bubuk. Selain menambahkan rasa yang gurih dan enak, juga bisa menambah kelembutan di kue nastarnya nanti. Dan yang terakhir, masukkan terigu protein rendah. Masukkan beberapa tahap agar mudah untuk mencampurnya. Saya ganti spatula ya teman-teman karena adonannya sudah semakin berat. Maka akan lebih mudah mencampurnya dengan spatula seperti ini. Kita masukkan lagi tepung terigunya dan aduk sampai terigunya tercampur rata. Nah, adonannya sudah jadi, sudah tercampur semua tepungnya. Terlihat lembut dan dipulung sebentar saja sudah bulat halus ya permukaannya. Saya menggunakan sendok ukur dengan ukuran 7,5 mili agar lebih praktis saat membagi adonan dan juga ukurannya akan sama. Ini kira-kira 7-8 gram ya teman-teman. Atau dengan cara lain yaitu bisa menimbangnya satu persatu ya. Kemudian saya pipihkan di telapak tangan sebelum memasukkan selai nanasnya. Kemudian bentuk bulat seperti ini, ulangi sampai adonannya habis ya. Oh ya, untuk nastar ini terbilang ekonomis ya karena menggunakan butter lokal yaitu orchid butter. Untuk harga kemasan kaleng sebanyak 340 gram, harganya di sini yaitu Rp60.000. Jadi nastar ini walaupun ekonomis, namun rasa dan teksturnya tidak kalah dengan yang premium ya teman-teman. Setelah itu siap untuk di oven. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Untuk pengovenan yang pertama ini, waktunya sekitar 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu sama yaitu 150 derajat. Dan saya aktifkan juga kipasnya agar panasnya merata tanpa harus memindah-mindah loyang. Ini dia hasilnya, nastarnya tidak melebar, tidak retak dan tetap bulat. Sambil menunggu dingin, saya siapkan untuk olesannya ya. Di sini ada 2 kuning telur, madu 1 sendok makan, minyak 2 sendok makan, dan pewarna kuning tua. Langsung saja saya campur semua bahan olesannya mulai dari madu sampai pewarna kuning tua. Saya pakai sekitar 5 tetes ya untuk pewarnanya, atau sesuaikan dengan warna kuning yang teman-teman inginkan.
Cara pengolesannya bisa dengan cara saya seperti ini ya. Saya ambil nastarnya, kemudian saya oles di seluruh bagian kecuali bagian bawah nastar. Dan setelah itu mengoles bagian yang tertutup jempol tangan saya tadi ya. Atau juga bisa mengoles nastar tanpa mengangkatnya seperti ini. Tergantung nyamannya teman-teman saja ya. Setelah olesan pertamanya kering, saya lanjutkan dengan mengolesan yang kedua ya, supaya lebih kinclong. Memang butuh ketelatenan dan kesabaran ya teman-teman untuk proses ini. Nah, lakukan sampai selesai dan nastar siap di oven kembali. Untuk pengovenan yang kedua ini cukup 10 menit saja. Saya gunakan api atas dengan suhu 150 derajat Celcius dan api bawah 100 derajat Celcius. Atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Alhamdulillah nastarnya sudah jadi, olesannya kinclong dan tidak retak juga. Untuk teksturnya bisa dilihat saat dipotong ini ya, lembut, empuk dan ngeprul, dan juga aromanya wangi banget. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon kesediaannya untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum.